Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan kripto sebagai komoditas haram sehingga tidak boleh diperdagangkan. Lalu bagaimana nasib kripto di Indonesia berikutnya? Apakah ini akan berdampak pada maraknya perdagangan aset kripto pada pertumbuhan ekonomi digital? Kami bahas bersama Ahmad Farhur Rozi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Farhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Farhur. Bisa mendengar ya, suara saya jelas ya? Bisa. Baik, oke. Gus Farhur, jadi apa dasar dari PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa aset kripto ini haram? Jadi begini, pertama bahwa jual beli itu harus tidak ada yang dirugikan ya. Dari dalam rukun jual beli itu harus ada benda yang dijual. Benda yang dijual itu bisa berbentuk fisik atau yang disebut dengan ain musyahadah atau berupa benda yang berjamin atau fil dhimmah itu istilah dalam fikihnya. Jadi kalau harta itu tidak tampak, tidak jelas dan nilainya juga tidak jelas, maka menjadi tidak boleh dijual belikan, jadi sesuatu yang gurur. Seperti orang jual ikan di dalam tambak gitu kan, tidak bisa, itu ikannya berapa, gedenya berapa gitu. Dan menimbulkan potensi kerugian pada pembeli gitu. Oke, kalau tadi Gus Farhur sampaikan karena nilainya tidak jelas begitu ya? Iya. Oke, berarti saya tangkap adalah spekulasi nilai yang bisa berubah sewaktu-waktu, begitu kan? Iya, jadi dinilai dalam perdagangan kripto itu lebih banyak unsur spekulasinya dan merugikan. Oke. Dan nilainya itu bisa menjadi sampai 0. Jadi ada satu Bitcoin yang dulu namanya apa itu CBC apa itu sudah sampai nilai 0 dan ditutup. Oke. Punya $400. Oke, kalau spekulatif saham pun kan juga spekulatif, ya kan? Nilainya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu. Apa bedanya? Jadi begini, kalau saham itu yang dijual kan hak milik terhadap perusahaan, ya hak milik dalam perusahaan yang itu diakui dan ada memang dan bisa dibuktikan, ya kan, itu saham. Tapi kalau kripto ini kan sesuatu yang hanya virtual, tidak ada bentuknya, ya kan, tidak ada bentuknya dan tidak ada jaminan asetnya. Sedangkan perusahaan itu kan ada laporan pembukuan, nilai bukunya berapa, nilai wajarnya berapa, orang bisa lihat itu semua. Dan itu kan kemudian diawasi oleh suatu regulasi di Indonesia yang bisa menjamin bahwa ini perusahaan ini kalau ada ketidakjujuran, tidak laporan keuangan, itu kan ada sanksi-sanksinya. Sementara kripto ini siapa? Tidak ada negara yang menjamin. Tidak ada sistem moneter yang menjamin, tidak ada otoritas. Tidak tahu dari mana sebetulnya itu. Oke, kalau unsur merugikan tadi seperti yang Gus Farhur sampaikan, bisa dielaborasi lagi. Artinya unsur yang merugikan itu seperti apa dengan adanya perdagangan atau investasi aset kripto ini? Jadi tidak ada nilai yang jelas, Mbak. Dalam kripto itu kan yang dijual belikan itu apa, dasarnya apa gitu. Kan itu tidak ada otoritas lembaga keuangan negara atau otoritas moneter yang menjamin bahwa itu aset penjaminnya itu apa gitu lah. Kan tidak ada itu. Dan kemudian dia itu juga bukan mata uang karena negara juga tidak mengakui sebagai mata uang. Indonesia hanya mengakui mata uang kita itu rupiah. Dan dia sebagai apa gitu, dijual sebagai apa gitu. Oke. Karena sekarang mungkin trennya perkembangan digital, ada investasi, itu pun juga tidak bisa diterima ya. Sehingga memang PWNU memutuskan bahwa aset kripto ini adalah haram begitu ya? Jadi haramnya itu dari segi ketika dia itu ada gurur, ya, dia ada merugikan, bersifat spekulasi dan merugikan orang. Dulu Rasulullah SAW melarang orang jual beli buah yang belum masa panen. Itu kan masih dijual murah, ijon istilahnya. Ijon itu dilarang oleh Rasul karena spekulasi tinggi, di mana penjualnya bisa jadi tidak dapat pembelinya tidak dapat apa-apa karena buah itu belum bagus, bisa jadi rontok. Tapi dia bisa dapat harga murah, kalau baik nanti akan jadi untung besar. Itu spekulasi. Rasul tidak mengatakan tidak boleh. Bitcoin ini juga seperti buah yang belum matang itu.
Ketika dia trennya naik, dia akan untung. Ketika dia habis, ya habis. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Siapa yang menjamin Bitcoin itu? Oke, Gus Fahrur, anggapan dari PWNU Jawa Timur ini cukup menyita perhatian di lini masa, kemudian jadi perdebatan juga. Saya minta tanggapan Anda bahwa keputusan atau anggapan dari PWNU Jawa Timur ini dianggap beberapa pihak tidak relevan, tidak terkait dengan konteksnya karena kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga yang menjadi tidak relevan karena mungkin ini bisa relevan kalau digunakan di negara-negara lain yang memang menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Tanggapan Anda? Jadi justru karena tidak menjadi mata uang, itu menjadi sangat tidak jelas dia dijual sebagai apa. Oke, Sebagai apa? Gus Fahrur, beberapa waktu lalu, kemarin kalau saya tidak salah, Indonesia itu baru saja meluncurkan kripto made in Indonesia, jadi kripto buatan baru di Indonesia. Memang bukan sebagai alat pembayaran, tapi ini sebagai terobosan proyek digitalisasi koperasi UMKM. Bahkan kemarin pun di masa pre-sale-nya pun laris. Apakah Anda menganggap fatwa ini tidak akan menjadi hambatan bagaimana visi misi percepatan digitalisasi tersebut yang bisa saja nanti berdampak kemana-mana? Oh tidak, jadi begini ya, kita tidak mengharamkan semuanya ya. Jadi itu ada yang dijual nggak, bendanya yang dijual itu apa, jadi objek jual belinya apa. Jadi supaya tidak terjadi transaksi money for money gitu. Jadi itu yang dijual itu apa? Oke. Apa yang Anda jual? Jadi kalau jual beli itu ada benda yang dijual, ada objek yang dijual ya, yang diserah terimakan. Nah kalau dalam kripto yang dijual apa, diserah terimakan di mana, nilainya mana tidak jelas. Oke, boleh lebih perjelas lagi tadi yang Anda sampaikan tidak semuanya haram? Jadi begini, ini kripto yang baru itu kemudian saya tidak menutup kemungkinan kemudian ada perkembangan ya yang kemudian menimbulkan horornya ini tidak ada. Tapi kalau hari ini yang kita lihat ya Mbak ya, kita tidak tahu apakah nanti ada perkembangan dalam dunia perkriptoan ini, katanya kan banyak variasi, banyak varian, banyak model ya. Selama itu tidak menjadi alat spekulasi ya, kata dasarnya itu bukan alat spekulasi seperti mana judi, dan dia ada yang barang yang memang dijual, bukan sesuatu yang tidak nyata ya. Orang jual burung di langit tidak boleh dong, burung harus ada yang diserahkan. Ya, ada benda yang bisa diserah terimakan. Silakan, itu sah. Tapi sementara ini yang dilihat seperti Bitcoin itu tidak ada. Benda yang diserahkan tidak ada, dasar nilainya juga tidak ada, ya. Dan tidak ada otoritas manapun yang menjamin itu ada, selalu ada gitu. Beda dengan uang kan dijamin oleh negara dan itu diatur oleh satu otoritas moneter yang menjamin nilainya. Sementara Bitcoin tidak ada, bisa jadi nol, bisa jadi tinggi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan itu. Oke, kita tahu bahwa perdagangan kripto di Indonesia ini tingkat adopsinya cukup meningkat, trennya cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi, walaupun sekarang mungkin masih terbatas ya di level provinsi saja. Apakah selanjutnya atau kemudian akan dikomunikasikan, didiskusikan ke level yang lebih tinggi lagi di tingkat pusat atau pemerintah? Sejauh ini seperti apa komunikasinya? Jadi ini begini Mbak ya, bukan hanya Jawa Timur ya. Tahun 2017 Majelis Fatwa Negara Mesir sudah lebih dulu menghukumi haram ini. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri sudah dihukumi haram Pak. Di negara-negara Timur Tengah sudah ada fatwa itu. Jadi PWNU Jawa Timur bukan yang pertama ya. Tahun 2017 Darul Ifta, lembaga resmi fatwa negara Mesir, sudah menyatakan haram karena sama dengan alasan itu adalah gharar, ada penipuannya dan tidak jelas, itu sebagai unsur spekulasi. Itu akan terjadi dimanapun ketika transaksi itu bersifat judi, maka dilakukan dimanapun oleh siapapun dia tetap haram. Oke, dan ini pun juga akan didorong, artinya ini untuk bukan hanya terbatas di level provinsi saja, di tingkat Jawa Timur saja, tapi untuk semuanya berarti ya. Ini juga akan dibawa ke ke muktamar kalau saya tidak salah ya? Ya, jadi ini kaidah hukum itu berlaku umum, Mbak. Jadi Islam itu mengatakan jual beli itu sah, riba itu haram. Ketika itu disebut riba, semuanya adalah haram, gitu, Mbak. Ketika ini disebut judi, ya semuanya jadi haram.
Makanya apakah kripto ini bisa didefinisikan tidak sebagai unsur spekulasi? Apakah ada barang yang bisa diserah terimakan dan itu objek jual belinya nyata? Nah, itu kemudian harus dijawab. Kalau ada ya bisa Anda ada jual beli. Tapi kalau tidak, hanya spekulasi yang nilainya dari 0 menjadi $1.000, dari mana nilai 0 dan 1.000 itu? Tidak ada yang bisa menjamin. Nah kalau seperti ini maka ini namanya gharar dalam bahasa fikih. Itu kaidah, kaidah fikih bahwa setiap Rasul melarang jual beli yang gharar, yang menipu, yang merugikan. Itu apapun namanya. Ya, Rasul melarang perjudian apapun namanya gitu. Jadi tidak spesifik ya saya bilang harus kripto. Apapun jual beli seperti itu kaidahnya memang demikian gitu. Oke, tidak spesifik kripto, yang modelannya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya, Pak Gus Fahrur ya. Di mana itu jual beli itu menipu, merugikan itu haram gitu lah. Oke, baik. Baik, terima kasih Gus Fahrur, Ahmad Fahrurozi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.